Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dirahmati Allah, yang diberkahi Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Allah berjumpakan kita dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Allah berjumpakan kita di tempat termulia di muka bumi, yaitu Masjid Allah. Allah berjumpakan kita di program yang insya Allah penuh barokah, yaitu majelis ilmu. Sehingga dari berbagai karunia ini semoga Allah jadikan kita hamba yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya dengan amal kebajikan, dan semoga amal kebajikan kita melahirkan pahala kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada ahlul bait, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali kita lanjutkan bacaan hadis-hadis dan tentu ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah. Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah sedikit mengawali bab tentang adab bersedekah dan adab membayar zakat. Ternyata jika kita lihat dari ajaran agama kita, kaitan memperbaiki hubungan dengan sesama itu juga tidak kalah penting daripada memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali bahkan Allah melihat atau menganggap kebaikan seseorang adalah bagaimana dia baik dengan sesamanya. Di antaranya adalah Allah memberikan syariat berupa sedekah, berupa zakat. Ini menunjukkan bahwa kita semua betul-betul hendaknya bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita. Sekecil apapun itu, maka jadikanlah pribadi-pribadi yang bermanfaat. Lebih-lebih masalah zakat. Zakat itu bukan hanya amalan cabang atau amalan sunnah saja. Tapi zakat ini justru malah dimasukkan di dalam rukun Islam yang dia langsung terkait atau terhubung dengan sholat. Maka di dalam banyak ayat yang kita temukan banyak sekali Allah memerintahkan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tunaikan atau kerjakan sholat, tegakkan sholat dan tunaikanlah zakat. Bahkan juga sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau sampai memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat sebagaimana beliau memerangi orang-orang yang murtad. Karena ini apa? Karena ini terkait bagian penting dari agama ini, dan keharmonisan atau hubungan suatu komunitas atau suatu masyarakat itu tidak akan tercapai ketika orang-orang kaya tidak mau perhatian kepada orang-orang yang miskin. Ketika orang yang memiliki tidak mau perhatian kepada orang yang tidak memiliki. Katakan misalnya dalam satu komunitas, seseorang itu dia begitu tekun melaksanakan sholat, melakukan puasa, namun di sisi lain dia tidak mau menunaikan zakat, maka dia belum disebut sebagai seorang muslim yang baik. Karena apa? Karena nanti akan ada kepincangan sosial, sehingga tidak akan terjaga keamanan, keharmonisan antara kaum muslimin.
Dan betapa sering kita dapati orang itu dikenal baik karena dia lomo atau dermawan dengan orang lain. Maka di dalam agama kita Allah Subhanahu wa taala memerintahkan masalah zakat ini. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membaca tentang adab yang pertama ketika kita bersedekah dan membayar zakat, yaitu adalah dengan menggunakan harta atau uang yang baik, yang berasal dari penghasilan yang halal maksudnya. Ya, pastikan bahwa sedekah kita berasal atau bersumber dari harta kita yang halal. Karena Allah tidak menerima harta yang berasal dari penghasilan yang haram. Kemudian yang kedua, yang sudah kita bahas juga, adalah hendaknya sedekah bersumber dari harta yang terbaik. Bukan cuma halal, tapi pilihlah harta yang terbaik. Harta yang paling kita sukai, harta yang paling kita sayangi, maka sedekahkan. Karena Allah berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Dan apa saja yang kalian infakkan dari segala sesuatu, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ya, jadi di dalam ayat ini Allah motivasi kita kalau berinfak, bersedekah, dan tentu membayar zakat juga, gunakan dengan harta yang paling kita sukai. Misalnya zakatul fitri di bulan Ramadan, gunakan beras yang terbaik. Ojo beras kupon tinggo bayar zakat ya tuh sono ireng-ireng ya. Kalau perlu ditapenin dhisik ya karena mungkin kadang tercampur dengan tanah. Tapeni karena ini bukan hanya sekedar kita ini memberi, tapi ini sedang kita ini mencari pahala terbaik dari Allah SWT, sehingga pahala terbaik tentu akan lahir dari amalan-amalan yang terbaik. Demikian juga ketika kita memberikan infak atau bantuan kepada orang lain, misalnya ke masjid, ya ini sesepele itu ya, ke masjid misalnya sedang membuka peluang wakaf, ya peluang wakaf dibutuhkan katakan semen berapa gitu ya, maka kalau bisa kita wakaf semen terbaik, gitu. Mereknya sensor ya, mereknya pokoknya ya semen yang terbaik, yang mahal biasanya gitu. Atau pasir, pilih pasir yang terbaik, mungkin hanya selisih 50-100 ribu, tapi insya Allah nilai pahalanya itu lebih baik daripada yang lebih murah daripada itu. Demikian juga ketika kurban, ya, kurbanlah dengan hewan yang terbaik, yang mungkin sedikit mahal, tapi insya Allah pahala itu lebih banyak. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hal ini kita ketika mengeluarkan infak itu jangan berhemat. Andaikan di situ ada dua barang yang sama misalnya jenisnya, kemudian yang satu itu kualitasnya lebih baik, maka beli yang lebih baik itu. Meskipun hanya selisih 5.000, selisih 5.000, 10.000, maka insya Allah itu yang terbaik. Kemudian juga misalnya kita sedekah kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, misalnya beras, ke pesantren-pesantren. Saya menarik ya, di Bantul ini ada, atau di Jogja ya, ini ada gerakan infak beras ya, yang alhamdulillah juga di pesantren kami mendapatkan manfaatnya, yang memberikan beras-beras terbaik. Ya, selama ini kan kalau namanya sewu, ada beberapa orang itu nyumbang beras atau apa ke pesantren itu dengan beras-beras murah. Kalau ini GIB ini luar biasa. Mereka memberikan beras untuk para santri dengan beras yang terbaik, termahal. Beras yang biasa dikonsumsi di hotel. Jadi bukan beras di pasaran, tapi beras-beras yang mahal mereka berikan. Nah, ini contoh ya bagaimana kita mengamalkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kemudian dalam hadis
hadis panjang, saya terjemahkan aja. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Abu Talhah radhiyallahu anhu adalah orang yang paling kaya dari kalangan Ansor di Madinah. Ya. Ini Abu Talhah, ya, orang kaya raya, sahabat, ya, di Madinah. Maka beliau memiliki nakhlin atau pohon-pohon kurma yang banyak, ya, pohon kurma, kebun kurma. Dan harta yang paling beliau sukai adalah sebuah tempat namanya Bayruha. Ada sebuah tempat di samping Masjid Nabawi, menghadap Masjid Nabawi, namanya Bayruha, menghadap masjid. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya kalau mau ke Masjid Nabawi, beliau masuk ke Bayruha ini dan minum air di dalamnya karena airnya itu sangat segar. Tapi wallahu alam mungkin saat ini Bayruha ini sudah tidak ada, ya, mungkin sudah nggak ada karena sepertinya di samping Masjid Nabawi tidak ada sumur, ya. Nah, ini dulu, di zaman dulu ada miliknya Abu Talhah ini, taman atau kebun, di dalamnya ada sumber air dan sangat segar. Rasulullah kalau mau masuk masjid, beliau masuk ke tempat ini. Qala Anas, kemudian berkata Anasun, falamma unzilat hadhil ayah. Maka ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ketika turun ayat kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu sukai, maka Abu Talhah ini mendengar ayat yang turun ini, beliau kemudian berdiri bangkit menuju kepada Rasulullah, sowan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian berkata, wahai Rasulullah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kamu dapatkan kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu sukai. Maka sesungguhnya, kata Abu Talhah, maka sesungguhnya harta yang paling aku sukai adalah Bayruha ini, kebun Bayruha ini. Wa innaha shadaqatun lillah. Dan ini aku jadikan sedekah lillah. Luar biasa, ya, para sahabat itu, ya. Turun ayat nggak usah nunggu lama. Langsung mereka ngamalkan ayat seketika saat itu juga. Maka dia mengatakan, ini kebun yang paling saya suka, ya Rasul. Sesungguhnya ini saya jadikan sedekah lillah. Arju birroha, saya berharap kebaikannya. Wa dhukhraha, dan saya berharap pahalanya. Indallah, di sisi Allah. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Maka ya wahai Rasulullah, jadikan dia sebagaimana Allah berikan engkau ilmu, menurut panjenengan engkau mana yang terbaik. Artinya ambil dia dan terserah panjenengan, terserah Rasulullah mau letakkan di mana sedekah saya ini. Mau digunakan apa, begitu, ya. Qala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan beliau bersabda, bakhin dzalika malun rabihun dzalika malun rahibun. Ini kalau saya terjemahkan sekarang, luar biasa, luar biasa. Bakhin, luar biasa. Dzalika malun rabi', inilah harta yang sesungguhnya ada keuntungan. Inilah harta yang penuh dengan keuntungan. Dzalika malun rabi', sampai diulang-ulang, ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini Rasulullah ingin memotivasi bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta, tapi justru menambah harta. Justru akan mendatangkan manfaat, keberuntungan, keuntungan yang banyak. Dzalika malun rabihun. Luar biasa, inilah harta yang beruntung, harta yang untung. Dzalika malun rabih. Waqad sami'tu ma qulta wa inni ara, dan aku sudah dengar apa yang kau katakan, hai Abu Talhah, maka aku melihat, aku berpendapat, kata Rasulullah, aku berpendapat, anta ja'alaha fil aqrabin. Ini sedekah ini baiknya untuk kerabat kamu saja. Ini luar biasa, ya Rasulullah. Ini mantan Abu Talhah ini, menurut saya, menurut aku, ini sedekah Bayruha ini untuk kerabatmu saja. Faqala Abu Talhah, ya, maka Abu Talhah mengatakan, af'alu ya Rasul, saya akan lakukan ini ya Rasul. Faqasamaha, artinya ya sudah kalau gitu, ya udah ini sedekah untuk kerabatku saja. Maka kemudian Abu Talhah membagi-baginya kepada kerabatnya dan anak-anak dari pamannya. Mungkin Rasulullah melihat bahwa Abu Talhah ini memiliki kerabat-kerabat yang miskin, sehingga Rasulullah memberikan usulan,
ini nggak usah disedekahkan kepada umumnya orang, tapi untuk sedulur-sedulurmu saja, orang-orang yang dekat, kerabat-kerabatmu saja. Dan memang sedekah yang terbaik adalah kepada kerabat. Jangan kita ini terlalu dermawan kepada orang yang tidak kita kenal, sementara kerabat kita miskin, membutuhkan. Ya, jadi fal akrab ya, dalam hadis yang lain, orang yang paling dekat, orang yang paling dekat. Itu yang paling utama mendapatkan manfaat dari segala apa yang kita miliki. Makanya Allah alam mungkin karena ini berarti harta ini tidak diwakafkan ya, berarti ini disedekahkan artinya tidak diwakafkan sehingga ini dimiliki oleh saudara-saudara dekatnya Abu Talhah. Kemudian ya pelajarannya monggo ini silakan bisa diamalkan karena apalah artinya ilmu tanpa diamalkan. Monggo jenengan di rumah punya apa yang terbaik, kemudian jenengan mungkin punya kerabat yang membutuhkan, berikan kepada mereka. Duwe mobil, nah ke mobil. Punya rumah atau apa. Kira-kira kita misalnya masih bisa mencari lagi, ya Allah berikan rezeki, Allah akan mudahkan semua. Rasulullah sampai bersumpah dalam hadis yang lain, mana qasat malum min sadaqah. Ya. Sedekah itu sedikit pun nggak akan mengurangi harta. Ya. Kalau hitung-hitungan duit 1 juta disedekahkan 100.000 kan seakan-akan kan menjadi tinggal 900.000. Tapi Rasulullah sampai bersumpah, demi Allah, mana qasat malum min sadaqah. Sedekah itu sedikit pun nggak akan mengurangi harta. Justru malah berlipat ganda ya jumlahnya dan kebaikan dan manfaatnya. Baik. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ada mutakhiriz zakah an waktiha, tidak boleh menunda-nunda membayar zakat dari jatuh temponya. Zakat Bapak Ibu ya ini macam-macam ya. Zakat itu ada yang jatuh temponya setahun sekali seperti zakat emas dan perak ya, atau zakat harta berupa uang yang kita simpan di bank atau nongisor bantal ya. Misalnya terlalu banyak ya, atau di lemari di rumah. Harta yang kita simpan itu zakatnya haulun 1 tahun sekali. Tidak boleh ditunda meskipun hanya sehari. Kalau dipercepat boleh. Misalnya tidak setahun tahun, tapi misalnya 10 bulan, monggo, enggak masalah. Kemudian ada harta yang dia jatuh temponya ketika panen. Ya, setiap kali panen, yaitu zakat ziro'ah atau zakat pertanian. Zakat pertanian seperti anggur, kurma, ya, zaitun, ya. Ini adalah zakat-zakat zakat hasil pertanian atau beras. Ya tentunya ya beras, kemudian jagung seandainya menjadi bahan makanan pokok di masyarakat tersebut. Tapi jagung di Bantul mboten karena jagung di Bantul merupakan pitik ya. Jadi tidak ada zakatnya itu ya. Jadi kalau di beberapa tempat yang jagung sebagai bahan makanan pokok ada zakatnya. Zakatnya kapan? Saat panen. Jadi tidak nunggu setahun, saat panen. Kalau setahun 3 kali panen maka zakatnya 3 kali. Tidak boleh ditunda. Ya, saat panen harus langsung dikeluarkan. Ada zakat yang dia bayarnya adalah ketika nemu seperti harta karun atau ya harta karun. Ketika nemu seseorang misalnya nemu emas 2 kilo misalnya di bawah tanah ya kan. Maka saat itu juga ketika dia ngambil maka dia harus membayarkan zakat. Kalau zakatnya ini banyak ini 20%. Ya. Kalau zakat pertanian ya, kalau curah hujan itu 10%, tapi kalau dengan pengairan di mana airnya membeli itu 5%. Kemudian kalau zakat emas perak itu 1 tahun sekali itu 2,5% atau 1/40. Kalau mau mudah ya pokoknya dibagi 40. Misalnya 40 juta ya 3 bagi 40 penak ya 1 juta gitu ya. Jadi pokoknya zakat emas itu 2,5%. Nah, Bapak Ibu di dalam hadis yang akan kita baca ini terlarang seseorang menunda-nunda membayar zakatnya. Sehingga Bapak Ibu harus betul-betul diketahui apakah kita itu betul-betul sudah sahibuz zakat, istilahnya kita orang yang berhak membayar zakat ya, atau berkewajiban membayar zakat atau belum. Harus diketahui pertama, harta yang kita simpan ini apakah harta yang harus dizakati, kedua,
berapa jumlah yang harus kita zakati. Kemudian yang ketiga, hitungan berapa lama kita sudah menyimpannya, apakah sudah jatuh tempo atau belum. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Islam itu terbangun atas 5 yang biasa dikenal dengan rukun Islam, yaitu syahadat, kesaksian tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah atau kecuali Allah, wa anna, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan solat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Nah, ini dalam hadis yang lain, puasa itu diletakkan setelah solat, tapi di dalam hadis ini puasa diletakkan setelah haji. Ada yang bertanya, Ustaz, ini hadisnya keliru betul? Tidak, memang itu hanya susunannya yang berbeda saja. Semuanya hadis yang sahih. Maka disebutkan di sini bahwa zakat itu adalah perkara yang bisa membangun agama ini. Nah, sehingga tidak boleh ditunda-tunda sebagaimana juga rukun Islam yang lain. Misalnya haji. Haji tidak boleh ditunda-tunda, Bapak Ibu. Ketika kita sudah memiliki uang, kalau zaman sekarang kalau mau mendaftar haji, katakanlah haji plus gitu ya, katakan 250 juta. Jenengan punya uang 250 juta dan uang itu tidak panjenengan pakai untuk menafkahi keluarga. Panjenengan kalau seandainya mengeluarkan uang atau membayarkan uang itu untuk membayar haji, itu tidak terganggu kehidupan panjenengan, maka wajib haji plus, ya, wajib haji plus. Apalagi kalau duitnya sudah miliaran, wajib haji furoda. Haji furoda sekarang 450 juta. Kita yakin, tapi tabungan jenengan miliaran. 2M, 3M, bukan ember ya. Miliar. Ya, jenengan punya duit 2 miliar, maka wajib haji furoda. 450 juta, sepele. Apalagi kalau misalnya setahun jenengan bisa prediksi omsetnya, misalnya mungkin perusahaan jenengan akan bisa menutup itu semua atau bertambah bahkan, maka wajib haji furoda. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu muthila lahu maluhu syuja'an aqra'a lahu zabibatan. Siapa yang Allah berikan harta, kemudian dia tidak tunaikan zakatnya, maka harta ini akan dirubah menjadi ular jantan. Syuja' ini saya cari tadi maknanya adalah ular jantan, aqra' yang botak. Ya. Jadi harta ini, ya, jadi kalau ada orang punya harta, terus tidak mau membayar zakat atau menunda-nunda zakatnya, kemudian dia meninggal dunia, maka di akhirat nanti harta yang dia miliki ini akan Allah rubah menjadi ular, ya, ular jantan, kemudian memiliki kepala yang botak, lahu zabibatan, yang berbusa di 2 ujung mulutnya, zabibatan. Jadi ular ini penuh dengan busa di ujung kanan kiri dari mulutnya. Yutawwaquhu yaumal qiyamah. Yutawwaquhu yaumal qiyamah, yang akan dikalungkan di lehernya orang ini. Ya'khudhu bilih zimataihi, yakni bisidqaihi, yang dia akan mengambil atau apa bahasanya ini? Mengambil atau mungkin akan menyiksa orang ini dengan 2 ujung dari mulutnya. Ya, dia akan mengambil, ya betul, mungkin mengambil ya. Ular ini akan mengambil orang ini, ya, dengan 2 ujung dari 2 mulutnya, 2 ujung dari mulutnya. Yaqulu, kemudian dia mengatakan, ana maluka ana kanzuka. Aku adalah hartamu, aku adalah yang kamu simpan dulu. Na'udzubillah. Ya. Tsumma tala, kemudian beliau membaca
hadhil ayat ini. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih wa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kemudian beliau membaca, dan janganlah orang-orang bakhil itu menyangka bahwa apa yang Allah berikan kepada mereka dari rezeki, dari harta-harta yang mereka miliki itu adalah kebaikan bagi mereka. Bal, tapi bukan. Huwa syarrul lahum, tapi harta yang mereka simpan dan mereka tidak sedekahkan, mereka bakhil dengan harta itu, syarrul lahum, adalah keburukan bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi. Allah akan kalungkan harta itu karena apa yang mereka bakhilkan, yaitu di hari kiamat nanti. Rasulullah membaca ayat ini akan mengalungkan harta, maksudnya adalah harta itu nanti akan Allah ubah menjadi ular jantan. Ular jantan berarti mungkin ular yang ganas gitu ya, yang botak kepalanya dan akan melilit leher orang yang punya harta banyak ini dan akan mengatakan ana maluka ana kanzuka. Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu dulu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegur. Bisa jadi orang-orang bakhil itu merasa bahwa hartanya itu adalah kebaikan. Artinya kebaikan, dia tidak bagi-bagi, maka dia semakin tambah kaya, semakin tambah sugih, tambah mewah. Dikiranya itu kebaikan. Tapi tidak, kata Allah SWT. Bal huwa syarr. Itu justru malah keburukan. Karena semakin banyak orang menumpuk hartanya, semakin akan mencelakakan dia di akhirat nanti. Wal'iyadu billah. Maka jangan bakhil-bakhil kalau kita menyimpan harta. Tapi maksud bakhil di sini adalah apa? Adalah tidak menzakati harta kita, nggih? Tidak menzakati. Jangan kemudian alasan dia terus langsung delemis ketemu orang sugih, ini ojo bakhil. Kalau sedekah itu tidak wajib, Pak. Ya, sedekah enggak wajib. Dan jangan kita ini, jadi ayat ini ditujukan kepada orang yang punya harta. Jangan dimanfaatkan kepada orang yang tidak punya harta dengan maksud untuk apa? Ya, nodongi orang yang punya harta. Kadang ada beberapa orang yang salah dalam menyikapi sebuah ayat. Ayat ditujukan kepada orang kaya, dipakai untuk orang miskin. Ayo, aja bakhil, aja bakhil. Loh, ini untuk orang yang kaya, ya, bukan orang miskin sing pengen delemis karo wong sugih, gitu ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, tentu semua kita berharap ya supaya Allah muliakan kita dengan banyaknya harta. Tapi ingat, ketika kita berharap seperti ini dan kemudian Allah ijabahi kita dengan harta yang melimpah, maka berikan hak dari harta kita kepada para mustahiquz zakat. Kemudian yang keempat, adab yang keempat, ayu addiz zakah binafsin thayyibatin. Menunaikan zakat dengan jiwa yang lapang, ora kepeksa, ya. Jadi ketika kita membayar zakat itu betul-betul kita lapang. Lapang itu artinya lego atau legolilo, ikhlas gitu loh bahasa kita, ikhlas, betul-betul ikhlas. Hadis dengan sanad sahih dari riwayat At-Tabrani dari Abdullah bin Muawiyah Al-Ghadhiri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalathun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman." 3 hal yang siapa melakukannya maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang saya Bapak Ibu, kadang-kala ada beberapa orang itu dia seorang muslim, muslimah, tapi kok rasanya tidak merasakan manisnya iman. Ya. Sholat rasanya orang khusuk-khusuk, ngaji kok yang ngantuk-ngantuk terus itu. Ketemu wong kok rasanya. Jadi tidak ada rasanya nikmat di dalam agama ini. Kenapa? Nih, dibocori oleh Rasulullah. Kalau siapa yang pengen merasakan manisnya iman, berbangga dengan agamanya, merasakan kenikmatan dalam beriman, maka lakukan ini. Man abadallaha wahdahu wa annahu la ilaha illallah. Yaitu pertama, siapa yang menyembah Allah semata, dan semata maksudnya tidak menyekutukan Allah. Wa annahu la ilaha illallah, dan sesungguhnya dia tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ini pertama, tentu artinya harus bertauhid, memurnikan akidah, memurnikan iman, dan ini adalah dakwah utamanya para nabi sebelum dakwah-dakwah yang lain.
Yang kedua, wa'ata zakata malihi thayyibatan biha nafsu. Membayar zakat dengan lapang dada, lapang hati, ora kepeksa ketika disuruh baru membayar zakat. Tidak betul-betul kayak nyun sewu, kayak orang sedang mengeluarkan kotorannya, gitu ya. Jadi betul-betul loss gitu ya, tanpa ada gerundelan sedikit pun. Ini maka dia akan merasakan manisnya iman. Rafidatan alaihi, dia selalu terdorong untuk membayarnya setiap tahun. Kulla'am, setiap tahun dia selalu termotivasi. Sebelum selesai haulnya sudah dia siapkan. Besok saya mau membayar zakat. Rafidatan itu maksudnya itu. Selalu pengen membayar zakat. Setiap tahun dia sudah rencanakan. Besok saya mau membayar zakat kepada si fulan, kepada si fulana. Ya selalu rafidah. Selalu terdorong untuk membayarnya. Wala yu'til harimah, dan tidak membayarkan dengan harta atau zakat yang dari barang-barang yang sudah tua. Misalnya ini mungkin dalam zakat ternak. Zakat ternak ya jangan kemudian dia memilih hewan-hewan yang sudah tua-tua, sudah jelek-jelek. Walad darinah, dan bukan harta yang jelek. Walal maridhah, dan bukan yang sakit. Ya, kalau misalnya zakatnya berupa hewan, bukan hewan-hewan yang sakit. Artinya dia, orang ini membayar zakat dengan harta yang terbaik. Wala syarat, dan bukan yang sisa-sisa. Ya, bukan turahan. Al-la'imah. Ya. Walakin min wasati amwalikum, tapi bayarlah zakat dari barang yang tengah-tengah. Artinya barang yang tengah-tengah itu tidak terlalu mahal, tapi juga tidak terlalu murahan. Fa innallaha lam yas'alukum khairahu wa lam ya'murkum bisyarrihi. Karena Allah tidak meminta kalian yang terbaik dari zakat, wa lam ya'murkum bisyarrihi, dan tidak memerintahkan kepada kalian dari yang terburuk dari harta kita. Ya tengah-tengah saja ya. Tengah-tengah saja. Jangan misalnya bayar zakat, misalnya beras, harus zakat beras yang larang, sing awake dhewe sendiri tidak pernah makan. Karena zakat beras misalnya itu adalah sebaiknya adalah yang biasa kita makan setiap hari, apa yang kita makan, yang biasanya kita milih beras yang terbaik, tapi terbaik yang biasa kita makan. Jangan beras-beras misalnya jenengan bayar beras pakai beras basmati sing sekilo sudah 1.000, Pak. Enggak perlu itu ya. Karena Allah Rasulullah tidak memerintahkan untuk demikian. Atau misalnya kita membayar zakat dari emas, harus emas yang dari misalnya pabrik yang paling mahal, tidak perlu. Yang tengah-tengah saja, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Maka Allah akan memberikan rasa manis kepada kita. Karena nyunsau, beragama itu sering kita sampaikan tidak boleh ada namanya berlebihan dan juga menyepelekan. Berlebihan dalam beragama makanya menyebabkan orang itu biasanya dia tidak merasakan nikmat dalam beragama. Sesuatu yang sunnah dianggap yang wajib, sesuatu yang wajib kifayah dianggap wajib ain, maka orang akan merasakan kesusahan dalam beragama. Sesuatu yang makruh dianggap haram. Ya, kalau sunnah, wajib, makruh ya makruh, haram ya haram. Ya. Kemudian yang kelima, adamut tahawun fi ikhrajiz zakatil hulli, tidak menyepelekan dalam membayar zakat perhiasan. Betul Bapak Ibu, perhiasan itu tidak dikenakan zakat. Ya, jadi kalau misalnya maksudnya perhiasan itu yang dipakai, al-hul itu adalah ibu-ibu misalnya memakai gelang, kemudian anting-anting atau kalung yang biasa dipakai, memang itu misalnya perhiasan yang bukan kita simpan untuk investasi, bukan, tapi memang hanya sebagai hiasan saja. Namun kalau perhiasan ini berlebihan jumlahnya, beratnya, maka tetap sebaiknya bayar zakat. Ada orang pakai kalung beratnya 1 kilo misalnya. Bayar zakat bukan kalau Ustaz. Ya memang hadisnya itu memang ya perhiasan itu tidak bayar. Tapi nek 1 kilo itu tidak umum. Tidak umum. Maka sebaiknya tidak menyepelekan dalam hal ini. Maka disebutkan dalam suatu hadis,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya diceritakan ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah dan bersamanya anak perempuan yang kecil dan di tangan anak perempuannya ini ada masakatan, ada gelang gede, gelang tebel yang terbuat ghalidhatan min dzahab, yang terbalut dari emas. Maka enggak wajar anak kecil, anak perempuan kecil pakai gelang emas yang gede. Maka Rasulullah mengatakan kepada ibunya ini, atu'tina zakata hadza. Yang saya bu, panjenengan sudah membayarkan zakatnya ini belum? Qalat lah, ya, belum ya Rasul, enggak, saya enggak bayar zakat ya. Maka Rasulullah coba bahasa beliau ya, bahasanya itu bukan kemudian langsung ayo bayar zakat, enggak. Tapi Rasulullah bahasanya gimana? Ayasurruki ayyusawwiruki Allahu bihima yaumal qiyamah siwaraini minna. Apakah panjenengan lebih senang Allah ganti gelang ini dengan gelang yang terbuat dari neraka di hari kiamat nanti? Langsung ya. Jadi kalau enggak bayar zakat nyun sewu, ini bisa jadi gelangnya ini akan diubah oleh Allah menjadi api neraka. Qala fa khala'at huma faltaqat huma ilan nabi. Maka serta merta ibu ini langsung mencabut ya, mengambil gelang dari anaknya ini dan kemudian langsung diserahkan kepada Nabi. Wa qalat huma lillah huma Allah azza wa jalla atau huma lillahi azza wa jalla wa li rasulih. Sesungguhnya dua gelang ini menjadi miliknya Allah dan Rasulnya. Jadi adab yang keempat artinya Bapak Ibu, kalau kita misalnya punya perhiasan yang beratnya berlebih, maka tetap hendaknya dibayarkan zakatnya. Ya. Maka disebutkan di sini bagaimana para sahabiat juga ketika mendapatkan teguran atau mendapatkan perintah dari Rasulullah, maka beliau langsung mengamalkan seketika itu tanpa menunda-nunda. Ya, bagi kita yang belum bayar zakat, pulang dari pengajian langsung bayar. Gitu. Karena mendengar sabdanya Rasul. Ya, hitung-hitung. Misalnya di mana di rekening panjenengan, kalau zakat itu kan sekarang kan 80 gram emas. Ya, 80 gram emas, misalnya 1 gramnya 1 juta misalnya, di rekening panjenengan ada 80 juta dan ingat sudah lebih dari 1 tahun yang lalu belum jenengan zakati, pulang dari pengajian ini langsung bayarkan zakat. Kemana? Al-aqrab tsummal aqrab. Yang paling dekat hubungan kerabatin jenengan. Ya, mungkin ada paman, anak paman, ada bibi, ada siapa, simbah atau siapa yang paling dekat yang kira-kira membutuhkan, bayar zakat pada mereka. Mengamalkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, mendengar perintah Rasul, langsung mereka kerjakan. Baik, kemudian yang kelima, la alla yubtila sadaqatu bil man wal adha, tidak membatalkan pahala sedekah dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang disedekahi. Penting Bapak Ibu, ketika kita mensedekahi orang, jangan sampai itu menyakiti hatinya. Karena sekarang banyak ya para nyonsew, orang yang senang mengungkit-ungkit. Satu waktu pernah misalnya menyantuni seseorang, kemudian lain waktu kemudian dia mengungkit pemberian. Kelingan ora kowe mbiyen tak kei. Kelingan ora mbiyen tak daftar ke anakmu nang kono. Itu namanya mengungkit. Haram, tidak boleh. Ya, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, maka yang kita harapkan adalah apa? Pahala dari Allah, bukan balasan kebaikan dari dia. Dia mau membalas atau tidak, wis urusan. Karena yang kita harapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada kalimat yang saya kelingan ora kowe mbiyen. Ya, ingat enggak kamu dulu kalau saya itu pernah ngasih bantuan kepadamu. Ini namanya ya, mengungkit, tidak boleh. Wal adza, menyakiti hati. Menyakiti hati juga termasuk dalam hal ini misalnya menyiarkan. Ya, menyiarkan atau yang sedikit sering terjadi ini apa? Sumbangan kepada anak yatim suruh naik di panggung, dikai amplop 50.000. Masya Allah, itu kalau sudah besar itu anak yatim itu gimana rasa sakitnya nanti ya. Hanya memberi 50.000, 100.000 dipertontonkan dengan banyak orang, seakan-akan mereka itu orang-orang yang misalnya
membutuhkan, padahal kita yang butuh. Bukan anak yatim yang membutuhkan harta kita yang butuh mereka. Karena saat kita memberikan mereka sedekah, yang mendapatkan pahala siapa? Kita. Anak yatim hanya mendapatkan 50.000, 100.000, kita dapat jutaan, miliaran dari Allah SWT. Sehingga mau nggak Bapak Ibu, jangan sampai dalam bersedekah ini sampai menyakiti orang yang kita sedekah itu. Kadang-kala para YouTuber itu ya, cuma menyumbang beras sekilo, mie Indomie loro, sampai dibuat upload dibuat konten, membuat malu. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Sampai disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, 3 orang yang Allah tidak akan mengajak bicara mereka di hari kiamat. Yang pertama, orang yang senang mengungkit-ungkit pemberian. Al-mannan, alladzi la yu'ti syai'an illa mannahu. Yaitu orang yang kalau ngasih mesti dia ungkit. Yang kedua, al-munafiqu sil'atahu bil halifil fajir. Orang yang menjual barang dagangan dengan sumpah-sumpah palsu. Ini juga orang yang enggak akan Allah ajak bicara di hari kiamat. Jadi dia sumpah sama, demi Allah Mas, niki kula niku lek kulaan niku nong anu niki untunge 1000. Sampai seperti itu. Jadi menjual dengan sumpah palsu. Demi Allah Bu, jenengan enggak akan dapat baju yang bagus kayak gini di tempat lain, cuma tempat saya. Demi Allah Bu, nek saya tuh enggak karena jenengan, enggak tak kasih harga itu. Nah, ini orang-orang yang Allah enggak akan ajak bicara di hari kiamat. Yang ketiga adalah orang yang isbal, al-musbil izarahu, yaitu yang memanjangkan kain sampai bawah mata kakinya. Ini tentu bagi laki-laki. Kalau wanita malah justru disunnahkan atau diwajibkan memanjangkan di bawah mata kaki. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah, adab yang berikutnya adalah ikhlas dalam bersedekah. Tentu juga ini dalam segala amal, maka tidak ada tawar-menawar, hendaknya kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan ada tendensi. Monggo silahkan di saat-saat seperti ini orang sedang banyak yang membutuhkan. Betul, kita juga membutuhkan. Apalagi ekonomi sedang meroket turun maksudnya. Mangga yang lain, misalnya orang lain misalnya sedang membutuhkan, kita juga sedang membutuhkan, maka kita milih memberi daripada meminta, pilih bersedekah daripada disedekahi, karena insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih barokah. Kemudian yang kedelapan adalah menyembunyikan sedekah. Kalau memang ada kebaikan, maka menyembunyikan itu lebih baik daripada menyiarkannya. Allah berfirman, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Jika kamu menyembunyikan sedekahmu dan kamu berikan kepada para fuqara, maka itu lebih baik bagimu dan akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Jadi samping saya dulu di mana di Kasihan itu ada setiap Jumat itu ada 50.000 di mana di kota, jadi masjid desa ya, masjid 50.000. Setiap Jumat mesti ada satu lembar itu 50.000. Dan kemudian satu waktu meninggallah seseorang yang jamaah di situ, kemudian setelah itu kotaknya itu tidak ada lagi 50.000. Sehingga orang baru tahu, oh bisa jadi bapak itulah yang senang sedekah 50.000, karena setelah itu nggak ada itu. Nah, ini bagaimana biar kebaikan kita itu Allah sendirilah yang menampakkan, bukan kita sendiri yang menampakkan. Namun seandainya sedekah itu ada maslahat atau ada manfaat untuk disiarkan, maka juga disiarkan. Misalnya ada manfaat, misalnya kita memotivasi anak kita, istri kita, misalnya kita punya istri yang pelit itu ya, atau anak-anak yang pelit itu ya, maka ini loh, ayah atau abi kerja capek apa, tapi sedekah seperti itu untuk memberikan pendidikan, itu boleh-boleh saja. Saya kira demikian Bapak Ibu, waktu kita sudah habis. Sebenarnya tinggal satu hadis lagi ya, tapi insya Allah kita lanjutkan saja di kesempatan yang akan datang jika Allah memberikan umur panjang kepada kita. Semoga Allah berikan kita umur panjang, umur yang barokah, kesehatan lahir batin, Allah perbaiki urusan kita, Allah kabulkan segala doa-doa baik kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله